Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai saudara semua. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan Kamis Putih, yaitu satu hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ada satu hari di mana Tuhan Yesus memberikan satu pesan terakhir atau pengajaran kepada murid-muridnya. Saudaraku, ketika kita mendengar berita duka, ada anggota keluarga kita ataupun kerabat, mungkin teman yang meninggal dunia, tidak jarang kepada orang-orang yang terdekat ataupun keluarga dari yang ditinggalkan, kita bertanya, apa sih pesan terakhir dari orang yang meninggal itu? Apalagi kalau orang yang meninggal itu sudah sepuh, biasanya ada pesan terakhir yang disiapkan sebelum dia meninggal. Nah, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Yesus tahu bahwa waktunya di dunia ini akan berakhir dan ia akan meninggalkan dunia ini. Karena itu, sebelum dia mati, dia meninggalkan pesan terakhir kepada murid-murid yang dikasihinya sehari sebelum dia mati. Hari Kamis Putih diperingati oleh pengikut Kristus sejak zaman gereja mula-mula hingga sebagian besar gereja pada hari ini. Ia diperingati sebagai hari terakhir Yesus, di mana Yesus meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Di dalam tradisi ataupun waktu Yahudi, Kamis Putih itu terjadi dalam rentang waktu selama 24 jam, dimulai sejak matahari terbenam atau kira-kira jam 6 sore hari Rabunya hingga jam 6 sore hari berikutnya. Dan selama 24 jam terakhir tersebut, sebelum Yesus akhirnya ditangkap pada hari Jumat subuh, dia digelandang ke pengadilan agama yang tidak adil, disiksa dan disalibkan dan akhirnya mati. Pada saat itu, jam demi jam, detik demi detik, dalam kurun waktu 24 jam terakhir itu, Yesus memberikan pengajaran dan pesan-pesan terakhir kepada muridnya. Dan dalam 24 jam terakhir ini, ia mengadakan perjamuan terakhir kepada murid-muridnya, ia membasuh kaki murid-muridnya, kemudian dilanjutkan dia berdoa di Taman Getsemane. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa pengkhianatan Yudas terhadap dia. Lalu selanjutnya kita tahu dia mengalami penyiksaan, pengadilan, penyangkalan, dan semuanya itu mengarah pada penyalibannya. Dan hari ini, jemaat yang saya kasihi, Kamis 14 April 2022, saya mengajak saudara-saudara semua yang mengaku sebagai pengikut Yesus, kita juga menyebut Yesus sebagai Guru dan Tuhan, untuk bersama-sama mengingat kembali sambil kita merefleksikan hidup kita terhadap kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama 24 jam terakhir ketika dia ada di dunia ini sebelum dia ditangkap. Saudaraku, Kamis Putih dalam bahasa Inggris disebut dengan Maundy Thursday. Kata Maundy berasal dari bahasa Latin, yaitu mandatum, atau mirip dengan istilah mandat dalam bahasa Indonesia, yang artinya juga sama, yaitu perintah atau command. Karena memang kitab Injil Yohanes menceritakan bahwa Yesus pada hari Kamis itu, semalam sebelum dia ditangkap, memberi sebuah perintah baru. Apa itu? Yaitu untuk saling mengasihi. Kita bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Nah, berdasarkan perintah inilah sesungguhnya misi gereja hingga saat ini adalah untuk menjangkau semua orang yang terhilang. Oleh karena itu, peringatan Kamis Putih seharusnya bukan menjadi sesuatu yang asing atau yang membingungkan bagi gereja Tuhan.
Dan saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan dua peristiwa penting pada hari-hari terakhir Yesus hidup di dunia ini, ya, khususnya 24 jam sebelum dia ditangkap, mati, dan disalibkan. Saya minta saudara-saudara mempersiapkan Alkitab saudara ya, dan nanti kita sama-sama akan membukanya dan membaca, karena ayat ini tidak akan ditayangkan di layar saudara. Dari dua peristiwa itu, peristiwa yang pertama adalah peristiwa di mana Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya, dan setelah itu dia memberikan perintah baru. Ya, itu adalah peristiwa yang pertama. Dan ini tertulis di dalam Injil Yohanes 13, ayat 1 sampai dengan 17, kemudian dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Dan kata kunci dari perikop ini adalah perintah baru, yaitu perintah baru dari Tuhan Yesus, di mana Yesus membasuh kaki para muridnya, dan setelah itu mereka diberi perintah baru, yaitu untuk saling mengasihi. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, Kamis Putih adalah hari Kamis sebelum Paskah, hari ketika Yesus merayakan perjamuan Paskah terakhir kalinya bersama murid-muridnya. Dan yang paling menonjol dari rangkaian peristiwa perjamuan Paskah itu adalah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukannya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ya. Kemudian dia juga melakukan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama, satu dengan yang lainnya. Mari saudara, buka Alkitab saudara dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, ya, dan juga ayat 31b sampai 35. Saya akan membacakannya ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan 31b sampai dengan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tidak membasuh, engkau hendak Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Lalu kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau kamu membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah jika kamu melakukannya. Kita loncat ke ayat 31b. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia, dan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang sekasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat 4 tadi kita membaca Yesus memberikan perintah baru. Perintah baru apa yang diberikan pada Kamis Putih itu? Ya, perintah untuk saling mengasihi. Kenapa perintah untuk saling mengasihi itu disebut perintah baru? Satu hal, perintah baru ini sesungguhnya Yesus telah mengangkat definisi mengasihi ke standar baru dengan level yang lebih tinggi. Karena di dalamnya ada kita mengasihi kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk kita kasihi. Orang yang memusuhi kita. Dan sesungguhnya Yesus juga tahu kebutuhan yang terdalam dari murid-muridnya pada malam itu. Yaitu mereka semua butuh kehidupan dengan semangat yang baru. Artinya dengan spiritual yang baru. Dan mereka juga butuh pengampunan dosa. Dan Yesus memenuhinya dengan mengorbankan dirinya. Yesus mengasihi murid-muridnya, tetapi Yesus juga mengasihi musuh-musuhnya. Dengan teladannya itu, dia memanggil juga murid-muridnya dan juga kita untuk menunjukkan cinta kita kepada orang-orang yang kelihatannya tidak pantas untuk mendapatkan kasih kita. Sama seperti Yesus mengasihi orang-orang berdosa, dikatakan sampai kesudahannya, yang kita baca tadi di ayat 1, di mana kalimat sampai kesudahannya ini adalah artinya sampai batas yang terakhir atau batas maksimal. Bahkan ketika dia mengasihi nggak mendapatkan apa-apa dari orang yang dikasihi. Demikian juga kita. Kita harus mengasihi sampai kesudahannya dengan batas yang maksimal. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, pada posisi demikian, apa kebaikan kita yang bisa dipandang Tuhan, dipandang Allah, supaya Allah mengasihi kita? Kita sebagai manusia berdosa itu dikasihi Allah. Sebagai manusia berdosa, tidak ada alasan yang Tuhan dapatkan dalam diri kita ya, untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Nggak ada, saudara-saudaraku. Berarti, menurut Roma 5 ayat 8, kita diselamatkan Allah semata-mata karena kasih dan anugerahnya. Tetapi saudara, keselamatan itu sesungguhnya bukan hanya anugerah atau hadiah yang luar biasa yang melindungi kita dari hukuman yang selayaknya kita terima, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi keselamatan itu juga merupakan sebuah karya Kristus yang menanamkan kehidupan yang baru di dalam kita. Sekaligus memberikan kekuatan rohani bagi kita.
dan juga memotivasi kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan saleh sebagai orang yang sudah ditebus. Rasul Paulus dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita juga supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi saudaraku, pada peringatan Kamis Putih ini, pertanyaan utamanya adalah apakah kita menjalankan perintah baru Kristus itu untuk mengasihi, ya, terutama mengasihi orang yang sesungguhnya tidak pantas mendapatkan kasih kita. Sekali lagi, satu lagi ayat dari Alkitab yang mengingatkan kita pada Kamis Putih ini mengenai perintah baru, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yohanes mengatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudaraku, peristiwa Yesus yang pertama di Kamis Putih 2000 tahun yang lalu adalah teladan dan perintah yang Yesus berikan. Perintah, sekali lagi perintah, bukan himbauan, tetapi perintah. Perintah apa? Yaitu untuk mengasihi sesama dengan kasih-Nya Allah. Itu adalah peristiwa yang pertama yang melahirkan perintah baru buat kita, pengikut Yesus. Lalu pada hari Kamis Putih itu ada peristiwa lain yang penting, peristiwa yang kedua, yaitu perjamuan terakhir, perjamuan Paskah terakhir yang Yesus lakukan bersama-sama dengan murid-Nya. Saudaraku, di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ya, 3 Injil ini disebut juga dengan Injil Sinoptik, menempatkan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-murid-Nya pada malam Kamis Putih itu sebagai sebuah perjamuan Paskah tradisi dari bangsa Yahudi. Jadi semua orang Yahudi pada malam itu melakukan malam Paskah, malam perjamuan Paskah, di mana besoknya mereka akan merayakan Paskah sesuai dengan Taurat Musa. Ya, jadi malam itu mereka melakukan perjamuan Paskah, termasuk Yesus dan murid-muridnya, karena Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Namun, Injil yang satunya lagi, Injil Yohanes, menceritakan perjamuan malam Paskah Yesus dan murid-muridnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Perjamuan terakhir Tuhan pada Injil Yohanes lebih berfokus pada antisipasi kematian Yesus. Kematian Yesus yang keesokan harinya yang terjadi pada saat yang sama, jam yang sama, detik yang sama dengan saat di mana domba Paskah orang Yahudi disembelih oleh orang-orang Yahudi ketika mereka merayakan Paskah. Mari saudara-saudaraku, kita merenungkan makna perjamuan kudus atau perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya pada malam Kamis Putih atau malam Paskah yang ditulis oleh Yohanes, ya, yang dilihat oleh Yohanes, yang diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 ayat 26. Firman Tuhan demikian. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sementara orang-orang Yahudi mengisi malam itu untuk mengingat Paskah sebagaimana Taurat Musa, Yesus memanggil murid-muridnya untuk melakukan perjamuan Paskah untuk mengingat akan dirinya. Karena Yesus mau menyatakan bahwa sesungguhnya dialah yang akan menjadi pembebas mereka. Saat itu bangsa Yahudi masih dijajah oleh Roma. Ya. Tetapi sebenarnya maksud Yesus pembebasan di sini adalah pembebasan dari belenggu dosa. Di dalam Yesus ada perjanjian baru. Tadi kita baca bahwa ini adalah perjanjian baru. Di dalam Yesus ada kasih yang abadi. Di dalam Yesus dosa, kematian, dan kuasa iblis dihancurkan. Di dalam tubuhnya, dia akan menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia, termasuk dosa saudara dan saya di kayu salib. Dengan darahnya, dia akan mengklaim bahwa kita ini adalah miliknya. Sehingga malaikat maut tidak lagi berkuasa atas diri kita. Ketika dia akan mencabut dan membinasakan kita, maka oleh karena darah Kristus yang kita percayai, dia akan menyarungkan kembali pedang mautnya. Jadi di dalam tubuh dan darah Kristus terdapat pengampunan yang sejati dan abadi. Dan setiap kali kita memakan tubuh itu dan meminum cawan itu, kita sedang memberitakan manfaat dari kematian Tuhan bagi semua orang sampai dia datang kembali. Jadi saudara-saudaraku, Yesus ketika melakukan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya pada malam itu, dia memberi makna baru bahwa saat mereka, termasuk juga bagi kita, saat kita melakukan perayaan makan dan perjamuan di meja Kristus, kita semeja dan berhadapan langsung dengan Allah yang hidup. Dialah yang telah mati, bangkit kembali untuk keselamatan kita dan juga untuk keselamatan seluruh dunia. Keselamatan Tuhan tersedia untuk seluruh dunia. Ya. Jadi jika peristiwa Kamis Putih yang pertama tadi, kata kuncinya adalah perintah baru, ya, saudara ingat ini ya, yaitu untuk saling mengasihi, maka kata kunci untuk peristiwa yang kedua di Kamis Putih ini adalah perjanjian baru. Saudara ingat saja ya, Kamis Putih ada perintah baru dan ada perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Kalau dalam perjanjian lama, pengorbanan anak domba untuk menghapus dosa itu perlu dilakukan berulang-ulang, maka pada peristiwa Paskah yang kedua ini, yang baru ini, di mana Yesus sebagai anak domba Allah dikorbankan untuk menghapus seluruh dosa manusia, itu dilakukan satu kali saja untuk selamanya. Dan perikop firman Tuhan ini menjadi sebuah referensi bagi kita bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus di gereja, satu-satunya alasan kita melakukannya adalah karena perjanjian baru yang Tuhan Yesus katakan, yaitu untuk mengingat akan Yesus, mengingat akan kehadirannya ke dunia ini untuk melayani kita, mengingat akan kehadiran Yesus untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Ya,
Itu satu-satunya alasan yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita melakukan perjamuan kudus. Ya. Jadi saya belum menemukan alasan lain yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Alkitab, kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus. Termasuk alasan untuk kesembuhan tubuh kita dari segala penyakit. Kalaupun ada penyakit yang disembuhkan di dalam Alkitab, ataupun di dalam kitab Mazmur misalnya dikatakan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh, yang dimaksud di sini adalah penyakit dosa. Karena memang penyakit dosa adalah penyakit yang paling berbahaya. Saudara, ketika kita sembuh dari penyakit, kita tetap akan mati. Tubuh ini tetap akan mati masuk ke tanah. Tetapi ketika jiwa kita punya penyakit dosa, dia tidak pernah mati. Ketika tubuh kita mati, maka tubuh kita tetap sakit dan masuk ke neraka yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Yesus memerintahkan, lakukanlah perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk mengingat akan daku. Tapi saudara-saudaraku, bahwa kita beriman ya, akan kesembuhan kita saat melakukan perjamuan kudus, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan saya mendukung saudara-saudaraku, asalkan iman kita tidak berhenti pada benda mati, tetapi iman kita eh, terletak pada kuasa dan kehendak Allah yang hidup. Tetapi itu sesungguhnya hanya tambahan, ya, tambahan yang kita berikan, bukan yang utama. Kalau kita mau merujuk kepada perintah Yesus yang asli, maka Tuhan Yesus perintahkan adalah perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita berpartisipasi dalam perjamuan kudus, kita juga memahami apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada malam Kamis Putih. Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, pada malam itu dikhianati, diadili, diludahi, dicemooh, disiksa, disalibkan keesokan harinya pada hari Jumat Agung. Dan semua itu dengan rela dia jalani untuk membuat sebuah perjanjian baru antara kita dengan Allah. New Covenant. Yesus berpartisipasi dalam perjamuan Paskah terakhir dengan para muridnya, di mana ia memecah-mecahkan roti dan membagi cawan anggur adalah untuk menandakan dan mengantisipasi pengorbanannya sebagai anak domba Allah di kayu salib pada keesokan harinya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, besok hari Jumat ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita melihat sebuah pekerjaan kasih karunia Allah di antara kita. Tuhan datang dan menyatakan kepastian akan keselamatan saudara dan saya. Di dalam kematian putranya, dia sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Di dalam tubuh dan darahnya, dia datang untuk meyakinkan saudara tentang kepastian akan cintanya kepada saudara. Engkau tidak lagi dikenal sebagai orang berdosa, tetapi engkau dikenal sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan menyiapkan tempat bagi saudara dan saya di mejanya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami berhenti sejenak dari aktivitas rutin kami untuk mengingat akan cerita yang akan menuntun kami ke dalam hidup yang baru. Seperti Yesus mencuci kaki murid-muridnya, semoga kami juga belajar untuk melayani satu sama lain. Saat kami berkumpul dalam mejamu besok, kiranya kami siap untuk perjalanan hidup yang baru
ke depan. Ya Bapa, ingatkan kami untuk mengasihi sesama kami. Sekalipun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan kami lakukan, kami mengasihi ketika kami ingin atau lebih ingin mencaci maki dalam kemarahan sesama kami. Ajar kami untuk mengasihi ketika kami seringkali ingin pura-pura nggak tahu, bahkan mengabaikan mereka yang membutuhkan kami. Kami telah Kau panggil untuk melayani dan membagikan kasih-Mu ke dunia ini. Sertai kami ya Tuhan, ketika kami memulai perjalanan kami yang menuntun kami kepada salib. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat merenungkan peristiwa Tuhan Yesus di hari Kamis Putih, dan selamat menyambut Hari Raya Jumat Agung. Tuhan memberkati.